Sejarah Kerajaan Gowa Talo, pilar Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa Talo merupakan dua kerajaan kembar di Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di kawasan tersebut. Mereka adalah pilar-pilar yang kokoh dalam membangun peradaban Islam di Sulawesi Selatan, sekaligus memainkan peran signifikan dalam politik dan perdagangan di Nusantara. Artikel ini akan mengulas sejarah, perkembangan, kejayaan, serta pengaruh Islam dalam Kerajaan Gowa Talo secara lengkap dan mendetail. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Gowa dan Talo awalnya merupakan dua kerajaan yang terpisah namun berada di wilayah yang berdekatan, di sekitar kota Makassar saat ini. Kerajaan Gowa didirikan lebih awal, sekitar abad ke-13, dengan pusat pemerintahan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sungguh Minasa, Kabupaten Gowa. Sementara itu, Kerajaan Talo didirikan tidak lama kemudian dan berpusat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari kota Makassar. Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa muncul sebagai kekuatan utama di Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya, kerajaan ini mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari kerajaan kecil yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan lain, hingga menjadi kerajaan besar yang dominan. Wilayah kekuasaan Gowa meliputi daerah pesisir dan pedalaman, yang memberikan keuntungan strategis dalam perdagangan dan militer. Kerajaan Talo. Kerajaan Talo pada awalnya adalah kerajaan yang lebih kecil dibandingkan Gowa. Namun, posisinya yang strategis di pesisir membuatnya menjadi pusat perdagangan yang penting. Kedekatan Talo dengan laut memungkinkan kerajaan ini untuk berkembang pesat dalam perdagangan maritim, terutama dalam menghubungkan pedagang-pedagang dari Maluku, Jawa, Sumatera, dan bahkan luar Nusantara. Persatuan Gowa Talo. Pada awal abad ke-16, terjadi persatuan antara Kerajaan Gowa dan Talo yang mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Persatuan ini dipelopori oleh seorang raja dari Gowa, Karaeng Tumaparisi, Kalona, yang mempersatukan kedua kerajaan melalui pernikahan politik. Raja Gowa kemudian diakui sebagai penguasa tertinggi, sementara Raja Talo menjadi semacam Perdana Menteri, Mangkubumi, yang mengatur pemerintahan sehari-hari. Persatuan ini dikenal dengan istilah Talo sebagai Mangkubumi Gowa, dan menandai lahirnya sebuah kerajaan kembar yang kuat dan terorganisir dengan baik. Gowa Talo menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan, dengan kendali atas jalur perdagangan maritim yang penting. Islamisasi Kerajaan Gowa Talo. Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Malaka dan Jawa. Namun, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan benar-benar terjadi secara besar-besaran ketika Kerajaan Gowa Talo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Penyebaran Islam. Pada tahun 1605, Raja Gowa yang bernama Imang Ngarangi Daeng Manrabia, atau yang dikenal dengan gelar Sultan Alauddin, resmi memeluk Islam. Ia adalah raja pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk Islam, dan keputusan ini diikuti oleh seluruh rakyatnya. Proses Islamisasi di Gowa didorong oleh kedatangan seorang ulama dari Minangkabau bernama Dato' Ribandang Abdul Makmur, yang memainkan peran penting dalam mengislamkan Sultan Alauddin dan seluruh keluarga kerajaan. Setelah Gowa, Kerajaan Talo juga mengikuti jejak Gowa dalam memeluk Islam. Raja Talo, Karaeng Matoya, yang juga dikenal sebagai Sultan Abdullah, menjadi pelopor penyebaran Islam di wilayah Talo dan sekitarnya. Setelah menerima Islam, Gowa Talo melakukan ekspansi untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk ke kerajaan-kerajaan lain seperti Bon, Wajo, dan Luwu. Kejayaan Gowa Talo sebagai kerajaan Islam. Setelah Islam menjadi agama resmi, Kerajaan Gowa Talo memasuki masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin dan penggantinya, Sultan Hasanuddin. Pada masa ini, Gowa Talo menjadi pusat kekuatan politik, militer, dan ekonomi di kawasan timur Nusantara. Peran dalam perdagangan. Gowa Talo menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, dengan Makassar sebagai pelabuhan utama. Pelabuhan Makassar menjadi hub perdagangan yang menghubungkan berbagai daerah di Nusantara, dari Maluku, Jawa, hingga Malaka. Keberadaan pelabuhan yang ramai menjadikan Makassar sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Sistem pemerintahan.
Goa Talo memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dengan pembagian kekuasaan antara Raja Goa dan Raja Talo. Sistem ini memungkinkan pemerintahan yang stabil dan efisien, yang mendukung perkembangan ekonomi dan militer. Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas, yang mampu menjaga stabilitas dan kemakmuran kerajaan. Militer yang kuat. Goa Talo memiliki angkatan laut yang kuat dan ditakuti di seluruh Nusantara. Angkatan laut ini memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan serta mengendalikan jalur perdagangan maritim. Keberhasilan Goa Talo dalam menghadapi ancaman dari luar, termasuk serangan dari Belanda, menjadi bukti kekuatan militer kerajaan ini. Konflik dengan VOC dan kemunduran kerajaan meskipun mencapai kejayaan yang luar biasa, Kerajaan Goa Talo tidak luput dari ancaman eksternal, terutama dari Belanda yang diwakili oleh Verenigde Oostindische Compagnie. VOC, konflik antara Goa Talo dan VOC mencapai puncaknya dalam Perang Makassar, tahun 1666 sampai tahun 1669. Perang Makassar, VOC, yang berusaha menguasai perdagangan di Nusantara, melihat Goa Talo sebagai ancaman utama di wilayah timur. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menghalangi pelabuhan Makassar yang bebas dari monopoli dagang. Goa Talo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, bertekad mempertahankan kedaulatan dan kebebasan perdagangan di Makassar. Perang Makassar adalah perang yang brutal dan berdarah. VOC, yang didukung oleh sekutu lokal seperti Arung Palaka dari Bon, akhirnya berhasil mengalahkan Goa Talo setelah pertempuran yang sengit. Pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya, yang mengakhiri perang dan mengurangi kekuasaan Goa Talo secara signifikan. Kemunduran dan warisan. Setelah Perang Makassar, kekuasaan Goa Talo mengalami kemunduran. Pengaruh Belanda semakin kuat di Sulawesi Selatan, dan Goa Talo kehilangan banyak wilayah dan kontrol atas perdagangan. Meskipun demikian, warisan Goa Talo tetap hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Pengaruh Islam. Goa Talo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Hingga hari ini, Islam tetap menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut, dengan tradisi dan budaya yang kuat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang diperkenalkan oleh kerajaan ini. Warisan budaya. Goa Talo meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk seni, arsitektur, dan sastra. Banyak bangunan bersejarah, seperti Benteng Somba Opu di Goa dan Masjid Katangka di Makassar, yang menjadi saksi bisu kejayaan Goa Talo di masa lalu. Perjuangan melawan kolonialisme. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC menjadi simbol perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap kolonialisme. Sultan Hasanuddin dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan perjuangannya dikenang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam nama jalan dan institusi di Indonesia. Kesimpulan, Kerajaan Goa Talo adalah pilar penting dalam sejarah Sulawesi Selatan dan Nusantara. Dengan peran sentral dalam penyebaran Islam dan perdagangan maritim, Goa Talo mencapai kejayaan yang luar biasa sebelum akhirnya menghadapi kemunduran akibat konflik dengan VOC. Meskipun kekuasaannya berkurang, warisan budaya dan agama yang ditinggalkan oleh Goa Talo tetap hidup dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Sulawesi Selatan hingga hari ini. Keberanian dan keteguhan Goa Talo dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka merupakan warisan yang tak ternilai dalam sejarah Indonesia.